Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya Nafisun Aulia akan menyampaikan sedikit kultum mengenai keutamaan itikaf. Nah, keutamaan itikaf itu apa sih? Itikaf merupakan salah satu ibadah yang istimewa. Terlebih dari 10 hari terakhir Ramadan, apa pengertian itikaf, bagaimana cara, niat, waktu, keutamaan, dan syaratnya? Berikut ini pembahasannya. I'tikaf berasal dari kata al-kafa yang berarti al-hasbu, yaitu mengurung diri atau menetap. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, pengertian i'tikaf secara bahasa adalah berada di suatu tempat dan mengikat diri kepadanya. Sedangkan menurut Syekh Wahab al-Zuhaili dalam fikih Islam, wa adillatuhu, pengertian i'tikaf secara bahasa adalah berdiam dan bertaut pada sesuatu baik maupun buruk secara terus-menerus. Penggunaan kata tersebut untuk sesuatu yang buruk, misalnya kita dapati dalam surat Al-A'raf ayat 138. Nah, secara istilah pengertian i'tikaf adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, artinya, dan janganlah kalian mencampuri mereka dalam kurung istri dalam kondisi kalian sedang melakukan i'tikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Beritikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan i'tikaf. Keutamaan i'tikaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap saat mendapat pahala. Tujuannya di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, serta terjaga. Ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawatil Quran, zikir, berdoa, bermunajat, dan tadabbur, tafakur atau mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun, orang yang beritikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya, sebab tidurnya itu termasuk rangkaian i'tikaf. Nah, selanjutnya ada sunnah Rasul. I'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafat, Rasulullah beritikaf selama 20 hari. Nah, demikian pula dengan istri beliau dan para sahabat Nabi. Mereka beritikaf 10 hari terakhir Ramadan ini, bahkan sepeninggal Rasulullah. Istri-istri beliau juga beritikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, yang terakhir yaitu dapat Lailatul Qadar. Maksudnya adalah orang yang i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah
ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Menurut hadis-hadis sahih, Lailatul Qadar turun pada malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukankah saat itu orang yang beriktikaf sedang beribadah kepada Allah? Bahkan, seandainya orang yang beriktikaf itu sedang tidur dan hanya bangun sebentar pada malam Lailatul Qadar, insya Allah ia tetap mendapat Lailatul Qadar karena tidurnya merupakan rangkaian iktikaf dan berpahala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.